Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang ketenaga kerjaan dengan subpokok bahasan pengangguran. Pengangguran atau unemployment. Apa itu pengangguran? Pengangguran ini bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan atau dalam keadaan tidak di pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Mencari artinya ya dia belum bekerja. Berikutnya macam-macam pengangguran. Pengangguran ini ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan terselubung. Yang pertama atau A, pengangguran normal atau terbuka, yaitu golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Pengangguran terbuka atau open unemployment ini meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mengkategorikan pengangguran terbuka menjadi 4, yaitu 1. Sedang mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Merasa putus asa, dan yang keempat, sudah punya tapi belum kerja. Tingkat pengangguran ini bisa dicari dengan suatu rumus, yaitu jumlah orang mencari pekerjaan dibagi dengan jumlah angkatan kerja kali 100%. Itu tingkat pengangguran. Kemudian masalah pengangguran terbuka ini ya bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran temporer yang terjadi karena perubahan dan dinamika ekonomi. Ini terjadi karena seseorang tidak langsung menemukan pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan lamanya atau terhambat oleh keterbatasan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Ini merupakan bagian pengangguran friksional. Ya, hanya perbedaannya ini industri pekerjaannya bercirikan musiman. Ini terjadi karena penggantian musiman. Kemudian yang ketiga, pengangguran konjunktur atau cycle unemployment. Ini terjadi karena kurangnya permintaan barang dan jasa terutama pada saat resesi atau depresi ekonomi. Kemudian yang keempat, pengangguran struktural. Ini terjadi akibat adanya perubahan struktur perekonomian, misalnya dari agraris ke industri. Yang kelima, pengangguran sukarela, voluntary unemployment. Ini terjadi karena adanya orang yang menganggur sesungguhnya dapat bekerja, tapi dia dengan sukarela tidak mau bekerja. Ya, biasanya ini yang ekonominya sudah kecukupan. Kemudian yang keenam, pengangguran deflasioner. Ini disebabkan
lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung para pencari kerja. Kemudian kelompok yang ketujuh, pengangguran teknologi. Ini disebabkan oleh kemajuan teknologi. Penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin atau robot. Ya, berikutnya ya kita lanjutkan dengan tentang pengangguran terselubung atau underemployment. Pengangguran terselubung atau underemployment ini yaitu yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. BPS mengkategorikan penganggur terselubung menjadi dua macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela dan ada juga yang terpaksa. Pengangguran ini terjadi karena banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Juga karena bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, ini mengakibatkan bekerja tidak optimal. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan yang keenam tentang jenis pengangguran. Pengangguran di suatu negara dapat dikelompokkan menurut faktor penyebab terjadinya, yaitu A. Pengangguran volunteer terjadi secara sukarela karena mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih baik. Kemudian B. Pengangguran teknologi ini terjadi karena penggunaan alat teknologi, mesin komputerisasi, robotisasi dalam proses produksi, sehingga mereka yang tidak mampu dalam mengerjakan dengan teknologi tersebut, dia menganggur. Selain dari itu, ya dengan teknologi yang lebih modern, ini pekerjaan yang tadinya bisa dikerjakan oleh banyak orang, ya bisa dikerjakan hanya oleh beberapa orang saja. Ya. Kemudian yang C, pengangguran deflator. Ini terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian hingga permintaan masyarakat ikut menurun, hingga perusahaan mengurangi kapasitas produksinya, bahkan menghentikan produksinya. Kemudian D, pengangguran struktural karena adanya perubahan struktur perekonomian, misalnya dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri, akibatnya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang tersedia. Ini masalah jenis pengangguran. Ya, berikutnya kita lanjutkan dengan poin yang ketujuh, yaitu tentang penyebab pengangguran. Pengangguran ini terjadi dikarenakan beberapa sebab. Penyebab pengangguran di suatu negara ini antara lain yaitu yang pertama, tekanan demografis dengan jumlah komposisi angkatan kerja yang besar atau penduduk relatif sangat banyak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Berikutnya keempat, komposisi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah atau yang rendah. 5. Terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja. Ini dikarenakan adanya teknologi yang
modern. Kemudian yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Berikutnya ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Berikutnya kedelapan, masih sulitnya arus masuknya modal asing, investor asing ya masuk ke dalam negeri kita. Ini masih sulit. Kemudian yang kesembilan, iklim investasi yang belum kondusif. Berikutnya, karena tekanan, ini yang ke-10 ya, karena tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Ke-11, karena kemiskinan. Berikutnya, ketimpangan pendapatan, urbanisasi, stabilitas politik yang tak stabil, perilaku proteksionis, sejumlah negara menjadi dalam hal menerima ekspor dari negara-negara yang masih berkembang, lalu keadaan pasar global, penerapan rasionalisasi, dan lapangan pekerjaan yang dipengaruhi oleh musiman. Ya, sampai di sini aja dulu materi pembelajaran kali ini. Ya, lain kali kita lanjutkan. Kami akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.